Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai dua topik, ya, dua topik lagi untuk bab 1, yaitu notasi ilmiah. Seperti yang kamu pernah ada lihat ya di modul yang Pak kirimkan, notasi ilmiah itu ialah cara penulisan bilangan secara ilmiah yang memudahkan kita untuk menulis bilangan yang sangat besar dan bilangan sangat kecil. Jadi cara penulisan bilangan secara ilmiah. Bagaimana caranya? Maka dia ada rumusnya, yaitu bilangan pertama misalnya A, bilangan kedua B, koma, lalu dikali dengan 10 pangkat N. Nah, ini dia bentuknya. A, B kali 10 pangkat N. A itu bilangan pertama, ini bilangan kedua. Kadang-kadang kita menggunakan juga ada dua angka di belakang koma gitu ya, atau satu angka. Yang jelas dia angka pertama baru koma, ya, kali 10 pangkat N. Baik, langsung saja kita contohkan dalam soal. Contoh. Misalnya yang pertama bilangannya bilangan kecil ya, 0,00003456. Bagaimana cara penulisannya? Kita lihat koma di sini. Kamu akan bergerak ke kanan sampai jumpa dengan angka bukan 0. Misalnya ini 3. Taruhkan koma di sini. Maka dia menjadi 3,456 kali 10. Pangkat berapa? Lihat. Ya, lihat bilangannya. Berapa banyak bilangannya di antara koma pertama dengan koma kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pangkat 9. Nah, karena dia bilangan kecil, maka ini minus. Jadi bilangan kecil ini bisa kita tulis dengan 3,456 kali 10 pangkat minus 9. Ya, yang kedua lagi ya, 0,00000125. Coba lihat. Kita bergerak ke kanan sampai jumpa angka bukan 0, 1. Ini koma. 6, 7. Jadi ada 7 angka di antara 2 koma, maka 1,25 kali 10 pangkat minus 7. Itu penulisan angka yang sangat kecil. Berikut contoh ketiga untuk angka yang sangat besar. Misalnya 385, ini berapa ini? 385 miliar ini kan, nolnya 9. Caranya kita ambil angka pertama, koma di sini. Berarti 3,85 kali 10 pangkat. Nah, setelah koma, hitung angkanya sampai habis. Ini 9, 10, 11. Ada 11 angka. Jadi 3,85 kali 10 pangkat 11. Ini penulisan untuk bilangan yang sangat besar. Lalu berikut contoh yang keempat. Misalnya 1,25, 312. Nah, ini angkanya kita buat besar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini dah lebih dari miliar, triliun ya. Tetap kita buat 3 angka pertama koma di sini. Jadi 3,12 kali 10 pangkat, hitung 3, 15, 16, 17 pangkat 17. Baik sekalian, kita tambah soalnya. Kita lihat di buku atau di modul ya, halaman 5 itu ada beberapa contoh soal ya. Bapak ingin menjelaskan yang nomor 5. Tuliskan jarak
rata-rata bulan ke bumi. Tuliskan jarak rata-rata bulan ke bumi dalam megameter, sentimeter, atau pikometer. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah satuan. Berarti mirip-mirip dengan konversi ini. Ya. Baik, nomor 5. Jaraknya itu 3,84 ya. Kali 10 pangkat 8 meter. Ini satuannya meter. Lalu diubah katanya ke megameter, sentimeter, dan pikometer. Kita tahu dari modul bahwasanya mega itu 10 pangkat 6, sentimeter 10 pangkat minus 2, sementara pikometer itu 10 pangkat minus 12. Nah, jadi dari satuan meter kita mau ubah ke satuan megameter, sentimeter, dan pikometer. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita tulis lagi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Caranya kita buat lagi dia 3,84 kali 10 kali 10. Sini meter. Ya. Yang pertama kita ubah ke mega. Mega itu 10 pangkat 6. Maka dibuat nih 10 pangkat 6 meter. Jadi 6 tambah berapa pangkatnya di sini agar jadi 8? Tentu tambah 2 di sini kan. Sehingga hasilnya menjadi 3,84 kali 10 pangkat 2 megameter. Berikut yang senti. Bagaimana kalau yang kecil? Tadi kan yang besar. Buat lagi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. 3,84 kali 10 kali 10 meter. Nah, senti itu kan 1/100 atau 10 pangkat minus 2. Kita buat 10 pangkat minus 2. Jadi minus 2 tambah berapa biar 8? Berarti harus tambah 10 kan? Sehingga hasilnya menjadi 3,84 kali 10 pangkat 10 ya, sentimeter. Itu yang di buku salah itu. Ini yang benar. Lalu ke piko. Buat lagi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Dia diubah ke piko. Ini ya. Ke 10 pangkat minus 12. Caranya kita tulis kembali kali 10 pangkat kali 10 meter. Piko itu 10 pangkat minus 12. Maka buat di sini minus 12. Minus 12 tambah berapa di sini agar jadi 8? Tambah 20. Ya. Kan 20 tambah minus 12 kan 8 gitu. Maka dia menjadi 3,84 kali 10 pangkat 20 pikometer. Anak sekalian, kita lanjutkan ke topik kedua, yaitu pengukuran. Definisi pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Biasanya penulisan hasil ukur menggunakan persamaan seperti ini. X sama dengan X plus minus delta X. Nah, ini ada rumusnya. Jadi ini hasil ukur, ya, hasil ukur, dan ini kesalahan mutlak. Orang bilang juga kesalahan mutlak atau kesalahan yang kita alami
ketika mengukur. Nah, ini nilai pendekatan ya, hasil ukur. Kalau bahasa ringkasnya ini hasil ukur, cuman kita buat dia dalam lengkap dengan kesalahan mutlaknya. Jadi delta X itu rumusnya setengah kali skala terkecil. Ya. Setengah kali skala terkecil. Ini untuk delta X. Oke. Dalam pengukuran ini kita ada 3 alat yang kita gunakan. Yang pertama namanya mistar. Mungkin anak semua telah biasa ya menggunakan mistar. Nah, ini contohnya mistar. Ya, roll. Ya, agak jelek ini. Tadi kotor dia. Nah, inilah mistar. Misalnya kita ingin mengukur ini, mengukur spidol. Ya, kita ambil angka nolnya di ujung, lalu kita ukur sekitar ya 14,5 ya, lebih kurang ya, 14,5. Jadi kalau ditulis ya, X sama dengan 14,5. Nah, mistar kita buat skalanya. Ini 0, 1 mili, 2 mili, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 cm. Jadi di antara 0 ke 1 ada 10 mili. Maka kesalahan mutlaknya ialah delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Skala terkecil daripada mistar kan 1 mili. Berarti 1 mili. Berarti 0,5 mili. Karena hasil ukur dari mistar ini kan dalam senti, maka dia diubah ke senti. Maka 0,5 bagi 10 menjadi 0,05 senti. Inilah dia kesalahan yang kita alami ketika menggunakan mistar, setiap kali menggunakan mistar. Nah, kalau tadi hasil ukurnya X sama dengan 14,5, lalu bagaimana kita penulisannya yang menggunakan rumus tadi? X sama dengan X plus minus delta X. Maka 14,5 plus minus, masukkan ini 0,05. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka di sini juga harus ada. Maka ditambahkan dengan 0 di sini. Jadi tutup dengan kurung kerawal. Sini satuannya. Inilah penulisan hasil ukur ketika kita menggunakan mistar. Baik, para rasa mengerti ya untuk menggunakan mistar, karena mistar ini merupakan alat ukur yang paling sering kita gunakan mulai daripada kita di SD dulu ya, SD, SMP sampai sekarang. Baik, kita lanjut. Yang kedua ialah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini modelnya seperti ini. Ini ya. Ini jangka sorong. Jadi dia punya dua rahang. Ini rahang bawah. Ya, tunggu dulu ya. Ini 2 rahang. Kemudian rahang atas dan juga ini
untuk mengukur kedalaman. Rahang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Contohnya ini spidol, kita ukur, ya, rapatkan. Sudah dirapatkan, dikunci, paskan. Nah, inilah yang terbaca ya dari hasil ukurnya. Nah, kalau kita ingin mengukur diameter dalamnya, ini kan ada lubang. Kita ukur, kita masukkan rahang atasnya, kita ya, maka inilah dia. Nah, inilah dia diameter dalamnya. Kemudian kalau mencari berapa kedalaman lubang spidol, masukkan ekor tadi, ekor jangka sorong dalam, tekan, ya, nah dia kedalaman lubang tadi. Baik, bagaimana cara membacanya? Nah, pertama kita tentukan dulu ketelitiannya, ya. Kalau tadi kita mengukur 0 ya, 1 mili, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 cm. Ini skala dalam mistar. Maka jangka sorong skala terkecilnya, kalau mistar dia skala terkecilnya 1 mili, maka jangka sorong yang 1 mili itu dibagi 10 lagi gitu. Ada 10 skala di sini. Maka skala terkecil jangka sorong ialah 0,1 mili atau 1/10 mili. Maka delta X-nya atau kesalahan mutlaknya ialah setengah kali 0,1 mili. Berapa ini? Sama dengan 0,05 mili. Karena penulisan jangka sorong, hasil ukur jangka sorong dalam senti, maka ini ubah ke senti, bagi 10 lagi. Maka dia menjadi 0,005 cm. Nah, dia delta X untuk atau kesalahan mutlak yang kita sering lakukan ketika menggunakan jangka sorong. Baik, sekarang kita coba untuk mengukur dengan jangka sorong. Nah, ini ada kotak hitam, kotak biru ya. Kita mengukur ini ya. Ini sudah dia udah diukur, lalu dikunci, lalu lepaskan. Nah, baru sekarang kita baca berapa ini yang ternampak. Nah, kita cara membacanya ya, cara membacanya lihat angka 0 ya, angka 0 di skala yang bawah dengan skala ini. Jadi Bapak terangkan tadi, Pak lupa nerangkannya. Ini namanya skala utama ya, satuannya senti. Maka skala yang 1 mili tadi yang dibagi 10 itu ini dia. Ini dia. Ini ada skalanya dari 0 sampai dengan 10. Baik, kita baca sekarang hasil ukurnya. Mulai dari 0 skala utama, kemudian ini 0 skala nonius. Ya, jadi ini terbaca ialah 2,1, 2,3, 4. Gak pas, berarti 2,4 lebih sedikit. Kita tulis ya. Berarti hasil bacanya X dengan 2,4. Berapa yang lebih itu?
ya. Yang lebih sedikit ini sedikit. Kita lihat skala bawah yang segaris dengan skala atas. Kalau 1 enggak, 2 tidak juga, 3 hampir, 4 gimana ini? 4 kayaknya 4 ya. 4 enggak, berarti 4. Berarti 2,44. Tadi ini 2,4 lebih sedikit, ternyata angka 4 yang pas. Berarti ditulis 2,44. Ini senti. Maka penulisannya X sama dengan X plus minus delta X. Sehingga 2,44 kali plus minus 0, ini tadi ya ralatnya 0,05 senti. Ini 3 angka, ini juga harus 3 angka tambah 0. Itulah cara penulisan daripada hasil ukur jangka sorong. Baik, sekarang Bapak ingin gambarkan contoh soal yang sering dibuat di buku. Misalnya seperti ini. Ada garis, ini skala utama digambarkan di atas. Misalnya ini angka 2. Ini skala kecilnya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 3. Lalu skalanya misalnya ada di sini. Di sini ya. Ini 0. Kemudian ini ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kita membacanya 2 ini kan sebelumnya kan udah ada juga nih kan skalanya nih 1, kemudian ini 0. Jadi sampailah 2 di sini. Jadi 2 ke 0. Dia melewati 2 skala, berarti 2,2. Jadi X sama dengan 2,2 ya, 2,2. Ulang lagi, X sama dengan 2,2. Lalu lebih sedikit ini, maka lihat yang segaris. Jadi 2,2 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 yang segaris 2,23 ya, plus minus masukkan 0,005 cm. Ini ada 3 angka tambah 3 angka. Yep. Soal terakhir ya, ini misalnya ini 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini dia ya, ini ini yang sama. Ini ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Antara 0 yang atas dan 0 yang bawah hanya sedikit. Berarti kita buat X sama dengan 0, kalau 0-nya belum melewati angka 1 di sini, berarti dia 0,0 ya. Tapi kalau dia misalnya di sini melewati angka 1, berarti 0,1. Tapi kalau dia belum melewati 1 skala pun, maka 0,0. Lalu berapa yang ini? Tengok yang segaris. Oh, ini 3. 1, 2, 3. Maka ditulis 3. Plus minus 0,005 cm tambah 0. Ya. Baiklah, demikianlah mengenai jangka sorong. Kita akan lanjut dengan mikrometer.
Baik anak sekalian, sekarang kita masuk ke topik ya, dari 3 tadi, pengukuran tadi, yaitu Mister, jangka sorong, dan mikrometer. Dan sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu mikrometer. Inilah dia gambar mikrometer ya. Ini yang skala yang dilihat ya, skala yang ini dia skala utama ya. Ini dia skala nonius kecilnya. Bagaimana ketelitian mikrometer ini? Baik, perhatikan. Kalau tadi dalam ini ya, ini 0 ya, ini 1 mili. Kalau pada jangka sorong 1 milinya dibagi 10 ya, maka pada mikrometer 1 milinya dibagi 100 ya. Dia halus sekali. Jadi ralatnya atau kesalahan mutlak delta X sama dengan setengah kali skala terkecil, yaitu 1/100 mili, 0,01 mili. Kalikan menjadi 0,005 mili. Kita akan pakai dia dalam satuan mili karena memang mikrometer ini satuannya mili, satuan ukurnya mili. Nah, jadi 1 mili yang dibagi 100 tadi itu dia terbagi pada skala kecil. Skala kecilnya ini ya, yang ini. Ini dia skala nonius. Cuman dia satu putaran itu dia 50 skala. Jadi 0 kita putar sampai ke 0 kembali, itu dia 50 skala. Jadi 2 kali putar dia 1 mili. Nah, lihat, perhatikan baik-baik skala yang ini ya, ini utamanya. Ini 1 mili, 2 mili. Kalau sementara skala yang bawahnya ini kan ya, nampak kan? Ya. Ini skala utama ya. Ini 1 mili, ini 1 mili. Nah, 1 mili ini dibagi 100. Nah, jadi dia ini 0 ya. Kalau kita kita paskan jadi 0, mana dia? Ini dia 0 ya, 0. Nah, perhatikan baik-baik, kita mau putar 1 kali putaran, 1 kali putaran, 45 0. Nah, berarti ini dia, lihat, setengah mili ya. Lalu kita putar lagi, pas dia bergerak 1 mili, 2 kali putar ya. 2 kali putar 1 mili. Tadi dia seperti ini tadi. Tengok nih. Ini yang tadi setengah mili. Lihat skala bawahnya. Kita putar lagi 1 mili. Jadi skala bawah itu dia menunjukkan dia setengah putaran ya, setengah mili gitu ya. Ini skala utama, ini skala nonius ya. Nah, ini penguncinya, setelah diukur pengunci. Nah, sekarang kita tes. Kita mau ngukur ini, berapa diameter pulpen. Nggak usah lah ya. Kalau kalau mikrometer dia lebih tipis lagi. Kita mengukur berapa tebal kertas ini ya. Kita rapatkan ini ya.
Ini dilipat-lipat, berarti ini ada 4 lembar kertas ya. Nah, kita putar, lalu kita rapatkan, padatkan yang ini, bunyi dia. Nah, kalau dia ada bunyi berarti udah rapat. Kemudian kita kunci, dari kunci lepaskan ya. Oh, kejepit ya. Nah, lalu berapa yang terukur? Yang terukur, lihat. Tekan ya. Ternyata nggak sampai 1 putaran. Berarti dia ya ini ya, yang segaris dengan garis ini, garis ini. Jadi 35, 36. Kalau kita paskan berarti 36 ya. Ini enggak pas sekali, tapi kadang ada lagi skalanya. Berarti ini pengukurannya sekitar 0,36. Jadi X-nya sama dengan 0,36 mili. Mili ya. Lalu penulisannya X 0,36 plus minus 0,05 ini mili, 3 angka, 3 angka. Jadi tebal kertas 4 kertas tadi ini, 4 kertas yang dilipat-lipat jadi 4 lembar, itu sama dengan 0,36 mm. Baik, penulisannya dalam gambar yang sering dibuat dalam soal itu seperti ini ya. Ini skala utama ya. Lalu ini dibuat noniusnya. Biasanya seperti ini gambarnya. Misalnya seperti ini ya. Ini 2 skala utama, 3. Lalu ini telah melewati skala bawah setengah yang tadi. Misalkanlah dia di sini skala-skalanya itu ini 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau seperti ini berapa hasil bacaannya? Jadi dia 3,50 tambah yang terbaca dari sini. Oh, kalau gitu Bapak buat 2 gambar ya, biar nanti nggak membingungkan. 2 gambar yang sama, 2, 3, nah ini 25, 30. Kalau gambar yang bawah 3 langsung ya, karena dia belum melewati skala bawah. 3,25, 26, 27, 28. Berarti X sama dengan 3,28 ya, plus minus 0,005 itu mili ya, tanpa kasih nolnya gitu. Tapi kalau yang ini X sama dengan 3,50 tambah 28, berarti 3,78 3,50 tambah 0,28 yang ini ya, berarti 3,78. Ini dia, plus minus 0,005 mili, ini tambah nolnya. Oke,
Anak sekalian, Bapak rasa demikian saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti, coba diulang-ulang kembali videonya. Demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.